Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Di sini dengan saya Amarlia Vega Zahrayani dengan teman saya Firda Amaliatul Fariha. Kami mahasiswa dari Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo akan mempresentasikan tentang desain grafik dari era postmodern, yakni termasuk dalam mata kuliah sejarah desain. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan. Apa itu postmodern art? Seni postmodern adalah kumpulan gerakan seni yang berusaha untuk melawan beberapa aspek modernisme atau beberapa aspek yang muncul atau berkembang setelahnya. Secara umum, gerakan-gerakan seperti intermedia, seni instalasi, seni konseptual, dan multimedia, khususnya yang melibatkan video, digambarkan sebagai postmodern. Ada beberapa karakteristik yang membuat seni menjadi postmodern. Ini termasuk bricolage, penggunaan teks secara mencolok sebagai elemen artistik sentral, kolase, penyederhanaan, apropriasi, seni pertunjukan, daur ulang gaya dan tema masa lalu dalam konteks zaman modern, serta pecahnya penghalang antara halus dan seni tinggi dan seni rendah dan budaya populer. Bagaimana sih visual dari postmodern art itu? Nah, di sini yang pertama ada pop art. Berasal dari kata popular art yang diartikan sebagai aliran seni yang memanfaatkan simbol-simbol dan gaya visual yang berasal dari media massa yang populer seperti surat kabar, televisi, iklan, media sosial, dan lain-lain. Salah satunya adalah Richard Hamilton yang aktif pada tahun 1949 hingga 2011. Salah satu karya ikonik dalam pop art miliknya dengan judul Just What Is It That Makes Today's Home So Different, So Appealing, yang dibuat pada tahun 1956. Karya ini menggunakan media kolase yang menunjukkan gambar di ruang tamu yang penuh akan benda dan ide yang menurut Hamilton sendiri adalah kerumunan dalam kesadaran pasca perang. Pop art diciptakan oleh Andy Warhol. Nama lukisannya yaitu Marilyn Dietrich yang diciptakan pada tahun 1962. Pop art ini mempunyai etika yang khas untuk industri perikanan dan tekniknya mengingatkan kita pada surat kabar zaman dahulu. Bentuknya representasi klasik yang dikenal dari seni rupa modern. Konseptual art. Untuk yang kedua, konseptual art. Seni konseptual artinya seni yang lebih atau berkaitan dengan konsep. Konsep atau konseptual yang berasal dari bahasa Latin conceptus berarti pikiran, gagasan, atau ide. Dengan demikian, seni konseptual ini lebih menekankan pada gagasan atau ide seninya daripada perupaan karyanya. Di sini bersama Sol Lewitt yang aktif pada tahun 1955 hingga 2007. Dia menggunakan metode ini sebagai definisi dasar seni konseptual. Seniman Sol Lewitt berasal dari Amerika, yang muncul pada media cetak milik Tony Godfrey sebagai penulis buku konseptual Art and Ideas pada tahun 1998. Karyanya di samping dibuat dari patung pada tahun 1966, menggabungkan aliran konseptual art dengan minimalisme. Untuk yang ketiga, neo-ekspresionisme. Neo-ekspresionisme adalah gaya lukisan dan patung modernis atau awal postmodern yang muncul pada akhir 1970-an. Neo-ekspresionis kadang-kadang disebut Transavantgarde, Junge Wilde, atau Nieuwe Wilden.
Hal ini ditandai dengan subjektivitas yang intens dan penanganan material yang kasar. Di sini saya memakai karya dari Jean-Michel Basquiat. Dia lahir pada 1960 hingga akhir hidupnya pada tahun 1988. Karya miliknya yang berjudul Fishing termasuk kategori neo-ekspresionisme. Juga masuk ke dalam street art. Dibuat pada tahun 1981 dengan genre figuratif. Karya ini memiliki ciri berbentuk manusia dengan garis-garis emosi serta warna yang mencolok. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh partner saya. Terima kasih. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firda Malatul Fariha. Di sini saya melanjutkan dari VK. Yang pertama ada Pung. Pung ini band. Band ini berasal dari Inggris, tetapi dibentuk di London pada tahun 1976. Diciptakan oleh vokalis yang bernama Sioux dan gitaris bass yang bernama Stephen Severin. Menjadi pengaruh di kancah gotik yang sedang berkembang dan menciptakan bentuk perselisihan post-punk yang penuh dengan eksperimen ritmik dan sonik yang berani. Jadi vokalis dan gitaris tadi juga mengeksperimen ritmik dan sonik. Terakhir adalah New Wave. Wolfgang Weingart mengembangkan tipografi gelombang baru pada awal tahun 1970. Muncul sebagai reaksi terhadap gaya tipografi internasional atau gaya Swiss yang sangat populer dengan budaya perusahaan. Jadi Wolf ini juga membuat gaya Swiss dan juga gaya yang sangat populer di perusahaan dengan mewujudkan estetika modernis, minimalis, fungsionalitas, dan standar universal yang logis. Intuisi sama harganya dengan keterampilan analitis dalam komposisi. Hasilnya dari intuisi tersebut adalah peningkatan energi kinetik dalam desain. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.